Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan merenungkan firman Tuhan malam ini bersama-sama pada tanggal 1 Desember 2021. Mengawali bulan Desember ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami jemaat Tuhan boleh bersama-sama ingin mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dalam merenungkan firman-Mu supaya kami boleh mengerti. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, hari ini perenungan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 32. Judul perikopnya adalah Tanda Yunus. Ayat 29, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu itu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dari orang angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya memberikan tema kecil dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini adalah percaya bukan karena tanda. Sekali lagi, percaya bukan karena tanda. Tanda apa yang dimaksud Bapak Ibu? Jadi, jika kita membaca dari keempat kitab Injil di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa setiap pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini pasti selalu disertai dengan mukjizat. Dan kita sama-sama percaya ya, bahwa pelayanan, langkah-langkah pelayanan Tuhan Yesus tidak ada yang tidak disertai dengan mukjizat. Semua pasti disertai dengan hal-hal menakjubkan, hal-hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita lihat dalam perikop di atas, ya, dimulai dari ayat 29, situ dikatakan ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang tanda, siapa yang meminta tanda ini? Memang di dalam ayat yang ke-29 tidak dijelaskan siapa sih yang menjadi peminta tanda ini. Tapi kalau kita baca ayat paralelnya dari Matius 12 ayat 38, Bapak Ibu, di situ dikatakan, saya coba bacakan, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Jadi orang yang meminta tanda ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi, Bapak Ibu. Ya, mereka meminta tanda kepada Tuhan. Seolah-olah di sini mereka mau percaya kepada Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Mereka meminta tanda hanya karena ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka punya motivasi yang buruk, motivasi yang salah di sini. Walaupun pertanyaannya, apa sih yang salah ketika meminta tanda? Sebenarnya meminta tanda itu nggak salah. Tidak ada yang salah ketika kita meminta tanda. Yang salah adalah jikalau kita sama seperti orang Farisi ataupun ahli Taurat ini yang meminta tanda hanya untuk mencobai Tuhan. Bukan meminta tanda untuk meneguhkan iman kita kepercayaan kita kepada Kristus Yesus. Atau di sisi lain mengenai tanda ini ada juga contoh kasus lain seperti murid Tuhan Yesus yaitu Thomas ya Bapak Ibu ya. Dimana ketika dia tidak percaya ketika murid-murid yang lain berkata, kami sudah melihat Tuhan. Lalu Thomas bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bahkan di ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah. Selama 8 hari, 1 minggu lebih, dia dihinggapi oleh rasa ketidakpercayaan. Ketika dia sudah bertemu muka dengan Kristus Yesus, barulah dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku, di ayat 28 Yohanes pasal yang ke-20.
Ketika ada suatu tanda baru dia percaya. Jadi yang dialami oleh Thomas ini adalah dia butuh tanda karena adanya keraguan, ketidakpercayaan, dan pengetahuan yang minim. Padahal Tuhan Yesus sudah bolak-balik, sudah berulang kali mengatakan kepada sang murid bahwa dia nanti ketika mati dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh kita orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-29 di sini juga dikatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda. Mengapa dikatakan angkatan yang jahat? Karena begini, mereka semua sudah melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Itu semua hal yang luar biasa, hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Itu di luar nalar, makanya dikatakan itu adalah mukjizat. Mereka juga sudah mendengar berulang-ulang perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi yang menuntun mereka kepada jalan keselamatan. Apakah semua tanda itu masih kurang? Apakah semua tanda itu tidak cukup bagi mereka, Bapak Ibu? Jadi orang Farisi dan ahli Taurat di sini menuntut tanda-tanda dan mukjizat hanya untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka. Mereka hanya ingin menyaksikan keajaiban dan mengagumi semata-mata, tanpa ada kemauan dan kesungguhan untuk mau mengakui, mau percaya, berserah kepada Kristus Yesus, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka tidak pernah mau buka mata hati mereka, sehingga mukjizat sebesar apapun tidak akan membuat mereka menjadi bertobat. Makanya di sini Yesus membandingkan mereka dengan penduduk Niniwe. Ya, penduduk Niniwe, mereka yang begitu jahat saja dapat dengan mudah mengakui kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah saat mereka mendengarkan seruan Nabi Yunus. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di sini, mereka adalah orang yang diperbudak oleh kesombongan rohani. Mereka merasa paling benar, mereka merasa orang-orang pilihan, mereka merasa orang yang paling suci daripada orang yang lain. Jadi di sini Yesus tidak akan memberikan suatu tanda kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini, karena seharusnya mereka sudah memahami cerita tentang Yunus, Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus datang ke Niniwe untuk mengadakan penghakiman dari Allah. Diberikan waktu 40 hari untuk mereka bertobat, datang kepada Tuhan dan berbalik. Dan akhirnya mereka bertobat. Tuhan pun tidak jadi menghancurkan Niniwe, Bapak Ibu. Sedangkan di sini sekarang di hadapan mereka sendiri telah berdiri seorang yang melebihi Yunus dan juga Salomo. Tetapi apa yang terjadi? Mereka masih tidak percaya. Mereka mencobai Yesus. Bapak Ibu, makanya dikatakan di situ, maka pada masa penghakiman kelak, orang asing akan bangkit seperti Ratu Sheba, menghukum mereka orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih, peringatan Tuhan Yesus yang begitu keras ini sebenarnya juga berlaku bagi kita pada masa kini, ya, bahwa setiap orang yang tidak mau mendengarkan firman Allah dan tidak mau bertobat pastinya akan dihukum. Jadi marilah kita semua orang percaya, orang-orang beriman, biarlah kita memiliki iman rasa percaya bukan hanya karena tanda. Karena apalah artinya iman bila harus bergantung kepada suatu tanda, Bapak Ibu. Justru kita sebagai orang percaya harus memiliki landasan iman hanya pada firman Allah. Sudah jelas ada Alkitab, semua sudah tertulis di situ, dan kita hanya percaya kepadanya, Bapak Ibu. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini kita bersama-sama diingatkan kembali untuk percaya kepadanya, bukan karena tanda, melainkan karena firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin bagi kita, tanpa kita harus meminta tanda sekalipun. Yesus Kristus sudah terlebih dahulu memberikannya bagi kita umat manusia, dan Dia juga bahkan memberikan teladan yang terbaik bagi kita umatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya biarlah memiliki iman percaya kami bukan hanya berlandaskan suatu tanda, melainkan kami memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh nyata kepadamu hanya melalui firman Tuhan.
kami sudah mendengar bersama-sama, dan semua itu sudah tertulis nyata dan jelas bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk tetap percaya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah hal yang membuat kami bimbang dan juga ragu. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, mengingatkan kami, supaya kami terus mengandalkan kuat dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu.